Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau berbagi informasi dan pengalaman waktu saya membuat itinerary ke New York. Supaya lebih fokus, tepatnya ke New York City. Karena New York itu sendiri, cakupannya lebih luas dan New York City merupakan sebuah kota. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat atau United States of America itu adalah benua yang sangat luas. Benua ini terdiri dari 13 region atau wilayah dan ada 50 state di sana. New York ini berada di region atau wilayah Mid-Atlantic dengan ibu kota Albany. Jadi New York berbeda dengan New York City. New York ibu kotanya Albany dan New York City berada di New York. Sedangkan New York City terbagi lagi menjadi 5 daerah, yaitu Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx, dan Manhattan. Supaya lebih fokus, kali ini saya membuat itinerary 5 hari ke New York City. Bisa kemana sajakah kita selama 5 hari di New York City? Sebelum membuat itinerary secara detail dan lengkap, ada baiknya kita mengumpulkan dulu destinasi-destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh turis saat berada di New York City. Kemudian dari destinasi-destinasi tersebut dikelompokkan lagi menjadi wisata alam, taman, belanja, kuliner, museum, sejarah, arsitektur, dan lain-lain. Kalau destinasi-destinasi tersebut sudah terkumpul dan terkategori, kita bisa memilih sesuai dengan minat dan kesukaan kita. Jadi kalau misalkan kita suka ke sejarah, mungkin kita bisa ke tempat-tempat bersejarah atau pergi ke museum-museum yang ada di kota New York. Kemudian setelah tahu destinasi-destinasi wisata, kita cari tahu moda transportasi dan sistem transportasi yang ada di New York City. Kalau bepergian dengan transportasi publik atau tidak menyewa mobil, mengetahui sistem transportasi di suatu negara adalah hal yang sangat menguntungkan dan jauh lebih menghemat biaya. Setelah tahu mau kemana, naik apa, dan berapa jaraknya, kita bisa menentukan akomodasi mana yang akan kita pilih selama berada di New York City. Tentu saja, menginap di daerah Manhattan jauh lebih mahal dibandingkan menginap di daerah Queens atau Brooklyn. Kalau sudah menemukan hotel yang sesuai dengan budget yang kita miliki, kemudian kita mencari tahu bagaimana cara menuju ke hotel tersebut. Jadi jangan sampai hotelnya memang murah tetapi sangat jauh dari stasiun atau halte dan menghabiskan biaya atau ongkos kita selama berada di New York City. Pada umumnya, penginapan-penginapan yang dekat dengan stasiun, halte, atau berada di tengah kota memang jauh lebih mahal daripada yang ada di pinggiran kota. Tetapi pertimbangkan juga kalau memang kita mengandalkan transportasi umum, lebih baik kita mengeluarkan uang lebih untuk menginap di penginapan-penginapan yang ada di dekat stasiun atau halte bus. Saat menyusun itinerary dengan waktu dan biaya yang cukup terbatas, tentu saja kita harus memilih destinasi-destinasi yang sesuai dengan minat dan hobi kita. Jadi dalam waktu yang terlalu singkat, tidak mungkin juga kita menjalani semua atau aktivitas-aktivitas yang beraneka ragam, sehingga kita membuang waktu cukup banyak ketika kita berada di suatu tempat. Berikut ini adalah contoh itinerary saya selama 5 hari berada di New York City. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga memperlancar perjalanan kalian ke New York dan juga bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin menyusun itinerary ke New York City pada khususnya. Silakan like, share, dan subscribe. Berikut ini ada 2 buku sebagai referensi untuk kalian membuat itinerary sebelum bepergian. Yang pertama adalah Traveling ke Eropa Pasca Pandemi. Buku ini terbit bulan Desember dan foto-fotonya semua dicetak berwarna. Destinasi yang ada di buku ini Belgia, Belanda, Prancis, Jerman, Swiss, dan Spanyol. Buku ini bisa kalian beli di Shopee atau Tokopedia dan nomor WhatsApp di bawah ini.
Kemudian buku yang kedua adalah 300 Wonderful Destinations. Buku ini penerbitnya Alex Media Komputindo. Buku ini juga full color. Ada 300 destinasi-destinasi wisata dari dalam maupun luar negeri. Dan kalian bisa mendapatkan versi e-book atau digitalnya di www.gramedia.com.